Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ryan. Dia baru saja sampai di bandara di negara bagian Amerika Latin. Kemudian dia mencoba mencari taksi untuk mengantarkan ke tempat tujuannya. Tapi karena Ryan hanya menawarkan $10 saja, para driver itu tidak mau mengantarkan ke tempat tujuannya. Dan kemudian Ryan berjalan dan dia melihat ada seorang supir yang diutus untuk menjemputnya. Di tengah perjalanan, supir itu memberikan surat dari seseorang yang bernama Jack. Di dalam surat tersebut, Jack mengatakan kalau dia tidak bisa menemui Ryan karena dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Di dalam surat, Jack menuliskan kode akses rumah untuk Ryan agar Ryan bisa masuk dan bersirahat di dalam. Setelah sampai, Ryan pun terkejut melihat rumah Jack yang begitu besar dan indah, meskipun rumah itu berada di tengah hutan. Setelah masuk ke dalam, Ryan pun berkeliling dan menemukan sebotol anggur merah. Lalu dia memasak sambil menunggu kedatangan Jack. Tidak lama dari situ, terdengar sebuah mobil datang, dan Ryan pun menjemput Jack dan mereka langsung berpelukan. Dan ternyata, Jack adalah sahabat lama Ryan yang 12 tahun tidak berjumpa. Lalu setelah itu, Ryan dan Jack pun bercerita mendalam atau curhat tentang kehidupannya masing-masing. Yang akhirnya diketahui bahwa mereka berdua adalah tukang masak atau chef yang pernah kursus bersama waktu SMA dulu. Kemudian Ryan bercerita kalau dia selama ini hanya bekerja di restoran pinggir jalan biasa dan hanya digaji UMR. Sedangkan Jack bekerja untuk agensi penyedia jasa pelayanan dan makanan, di mana rumah ini pun merupakan rumah sewaan yang sengaja disewa oleh agensinya untuk sebuah acara makan malam yang akan diadakan malam berikutnya. Jack bertugas sebagai koki utama untuk para tamu, sekaligus menyiapkan bahan-bahan dan menu yang akan disajikan. Sehingga Jack dikirim terlebih dahulu ke sini untuk menyiapkan kebutuhannya. Dan Ryan pun terkejut karena mendengar gaji Jack yang berkali-kali lipat jauh dari UMR yang dia dapatkan. Karena diketahui, para tamu yang biasa ia layani adalah orang-orang yang sangat super kaya yang berasal dari berbagai belahan dunia. Keesokan harinya, Jack mengajak Ryan jalan-jalan ke kota kecil menggunakan mobil jadul yang baru saja ia beli. Dan mereka singgah di sebuah restoran kecil, di mana Jack dan Ryan bertemu seorang gadis yang bernama Alice. Alice dulunya adalah pegawai di sebuah perusahaan, namun dia memutuskan untuk berhenti dan sekarang ingin bertraveling ke seluruh dunia dengan menggunakan uang yang sudah ia kumpulkan. Jack dan Ryan pun bercerita kalau mereka adalah koki dan sudah berteman lama semenjak di sekolah memasak dulu. Alice ingin mengetahui siapa yang paling jago memasak di antara mereka berdua. Jack pun mengajak Alice ke rumah, di mana Jack dan Ryan akan berlomba memasak untuknya. Hasilnya, Alice lebih menyukai masakan Ryan, yang hanya seorang koki pinggir jalan, sehingga ini membuktikan bahwa Ryan memang lebih jago memasak ketimbang si Jack, yang gajinya 100 kali lipat dari UMR. Setelah selesai makan dan berenang bareng, mereka pun membahas jam tangan milik Jack yang mempunyai sejarah tersendiri. Bahwasannya, jam tangan tersebut dahulunya adalah milik Ryan setelah berhasil mengalahkan judi sekitar 15 tahun yang lalu. Puas berbincang, Alice dan Jack pun memutuskan untuk bobok bareng. Sementara itu, Ryan harus menghulang melamun sendirian bersama makanan yang baru saja ia masak. Keesokan harinya, Ryan menerima pesan dari seorang rentenir yang bernama Rabbit yang mengejar dan menagih hutang-hutangnya. Akhirnya terungkap bahwa selain ingin menemui Jack, Ryan juga ingin menghindari dari Bang Emok dan penagih hutang lainnya yang hampir setiap hari meneror. Tak lama Jack pun pulang setelah mengantarkan Alice ke hotel, di mana Jack ingin pergi lagi keluar karena masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Yang dimana setelah Jack pergi, Ryan diam-diam membuka laptop milik Jack yang masih menyala dan melihat isi saldo rekening milik Jack yang bernilai $1.702 atau setara 27 miliar dari pekerjaan sebagai koki untuk orang-orang kaya. Malam harinya Jack kembali curhat kepada Ryan, membahas kehidupannya yang seolah-olah menjadi orang yang sangat menderita, padahal punya uang yang sangat banyak. Ryan pun sempat ingin mengutarakan tentang masalahnya yang sedang dikejar-kejar Bang Emok dan ingin meminjam uang kepada Jack, namun melihat wajah Jack yang menyedihkan dengan segala keluh kesahnya, dan akhirnya Ryan pun mengurungkan niatnya untuk minjam uang dan akan mencari waktu yang tepat untuk bercerita.
Keesokan paginya, pas baru bangun, alangkah terkejutnya Ryan melihat Jack yang sudah mati, tergantung bunuh diri. Bukannya menghubungi polisi, Ryan malah bengong memikirkan hutangnya. Hingga akhirnya Ryan memutuskan untuk menyembunyikan jasad Jack, supaya dia bisa mengambil semua uang yang ada di rekeningnya untuk melunasi semua hutangnya. Karena Ryan tidak tahu PIN yang ada di rekeningnya, Ryan pun mau tidak mau harus datang langsung ke kantor bank tersebut sambil membawa tanda pengenal. Untuk itu, dia memesan KTP palsu yang ada di internet atas nama Jack tapi menggunakan wajah Ryan yang akan dikirim dan sampai ke tempat ini dalam waktu beberapa hari. Di hari itu, Ryan mendapatkan pesan lagi dari si rentenir. Namun kali ini dia mengirimkan foto ibunya Ryan. Dan si rentenir mengancam kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, dia akan mencelakakan ibunya. Ryan akhirnya sepakat akan memberikan uang $50.000 jika si rentenir mau memberikan waktu 1 minggu lagi. Karena ada tekanan dari si rentenir, Ryan semakin kuat untuk mendapatkan uang Jack. Pada malam harinya, Ryan membuang mayat Jack ke sebuah danau yang ada di sekitaran rumah itu. Keesokan harinya, ketika Ryan mengunjungi restoran yang ia datangin kemarin, di sana si rentenir menghubungi Ryan lagi. Dia mengancam kalau tidak melunasi hari ini, ia akan membunuh ibunya. Ryan yang panik meminta si rentenir untuk memberikannya waktu sesuai dengan kesepakatan. Namun karena si rentenir tidak percaya bahwa Ryan memiliki uang, akhirnya si rentenir meminta untuk mengirimkan uang sebesar $50 malam ini juga. Setibanya di rumah, Ryan tiba-tiba melihat ada sebuah mobil yang sudah terparkir di halaman rumah itu. Setelah masuk, Ryan bertemu dengan 2 orang yang bernama Imogen dan Morris. Dan ternyata Morris dan Imogen tidak mengetahui wajah asli Jack dan menyangka bahwa Ryan adalah Jack. Ketika ditanya sudah sampai mana persiapan dan menu apa saja yang akan disajikan, Ryan pun tidak panik menjawab pertanyaan tersebut karena dia seorang koki sama seperti Jack, di mana Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk melunasi hutangnya dengan cara meminta sebagian pembayaran dibayarkan terlebih dahulu. Akhirnya, Ryan pun bisa bernapas lega setelah hutangnya lunas dan ibunya aman. Namun sekarang Ryan harus berpura-pura sebagai Jack dan mempertanggungjawabkan semua keputusan yang mengaku sebagai Jack. Sebagai seorang koki, harusnya Ryan tidak perlu cemas dengan menu apapun yang diminta oleh Imogen. Namun ketika diminta untuk memasak daging manusia dan harus memilih calon manusia yang harus dimasak, disitulah Ryan sangat-sangat terkejut, terdiam dan terheran-heran setelah mengetahui bahwa agensi ini adalah sebuah organisasi rahasia yang menyediakan jasa memasak daging manusia yang khusus untuk orang-orang kaya, dan jika acaranya gagal atau masakan Ryan tidak enak dan mengecewakan para tamu, maka Ryanlah yang akan dibunuh. Di malam harinya, Ryan berpikir untuk kabur dari rumah itu, namun terkendala oleh Imogen yang membuatnya tidak bisa kabur dari sana. Imogen yang curiga terhadap gerak-gerik Ryan memberitahu kalau tamunya besok adalah orang-orang kaya yang rela membayar $1,5 juta untuk 1 kali makan malam, dan mereka memiliki jaringan yang sangat luas yang ada di seluruh dunia, sehingga jika Ryan mencoba untuk kabur, maka nyawalah taruhannya. Dan akhirnya terkuaklah alasan kenapa Jack sampai nekat bunuh diri, karena dia tidak tahan harus terlibat dan terjebak di dalam pekerjaan ini. Keesokan paginya, Morris membangunkan Ryan untuk mengajaknya pergi ke depan gereja yang kemarin mereka sudah kunjungi. Tujuannya adalah mencari target untuk bahan masakan yang tentunya masih bersih, sehat, dan segar, di mana mata mereka tertuju kepada seorang gadis yang sedang bersama neneknya dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Tiba di sebuah jembatan, Morris dan Ryan pun kehilangan wanita tersebut yang masuk ke dalam gang. Yang sampai akhirnya ada seorang tukang tambal ban yang usianya masih muda. Si tukang tambal pun menegur apa yang sedang mereka lakukan di sana. Melihat sosok tukang tambal yang tampak sehat dan masih muda, Morris pun memutuskan untuk dia sebagai gantinya. Lalu Morris pun berpura-pura sedang mengalami mogok mobil
dan memberikan uang untuk si tukang bengkel agar mau memeriksa mobilnya dengan cara masuk ke dalam kolong mobil. Tepat sesaat Morris menembak si tukang tambal ban, muncullah seorang gadis bersama neneknya yang dia buntutin tadi. Dia bersama seorang polisi setempat yang datang bermaksud untuk menanyakan kenapa Morris dan Ryan mengikuti gadis itu. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dan bekerja lama di agensi tersebut, Morris tentunya sudah punya alibi untuk masalah seperti ini, yaitu dengan cara berpura-pura sebagai utusan perusahaan besar yang sedang meninjau lokasi untuk pembangunan hotel dan berikut dengan kartu nama yang memang nampak sangat meyakinkan. Sesampainya di rumah, Imogen pun bertanya kenapa mereka hanya membawa satu mayat saja. Dan Morris pun menjawab bahwa dia tadi terpaksa memberikan kartu nama perusahaan properti kepada polisi yang mendatangi mereka. Mendengar itu, Imogen pun langsung mengerti maksud dari perkataan Morris. Setelah itu, mereka membawa mayat si tukang tambal ban ke dalam basement. Yang dimana di situ Imogen menyuruh Ryan untuk mempersiapkan bahan masakannya. Ryan pun terpaksa melakukan apa yang disuruh Imogen, agar mereka berdua tidak curiga kepada Ryan. Imogen juga menambahkan bahwa Ryan harus memotong lidahnya karena para tamu meminta untuk dibuatkan makanan dari satu anggota tubuhnya. Setelah beberapa lama, Ryan pun akhirnya selesai memotong-motong bagian tubuh itu. Morris kemudian meriksa ke bagian basement dan membantu Ryan mempersiapkan bahan-bahannya. Selagi membersihkan diri, Ryan pun menangis seolah-olah tidak percaya apa yang sudah ia lakukan tadi. Kalau saja waktu Jack bunuh diri ia menelepon polisi, mungkin ini semua tidaklah akan terjadi. Selesai mandi, Ryan pun melihat paket KTP palsu yang ia pesan beberapa hari yang lalu sudah datang. Ryan pun terpikir lagi untuk kabur dari tempat ini menggunakan mobil Jack. Ketika baru saja berjalan beberapa meter dari rumah, tiba-tiba Ryan tidak sengaja menabrak seorang tukang kebun saat Morris datang ke sana, sehingga Ryan beralasan mobilnya blong dan sulit dikendalikan. Namun Morris bukanlah orang bodoh yang bisa dibodohi begitu saja, sehingga akhirnya Ryan pun jujur kepada Morris tentang keinginannya untuk kabur dari rumah ini. Dan anehnya, Morris tidak marah apalagi melaporkannya kepada Imogen. Malahan Morris memberikan saran agar Ryan jangan pernah berpikir untuk kabur dari agensi. She refused all payment. Karena sepengetahuan Morris, tidak ada satupun orang yang berhasil lolos, karena mereka memiliki jaringan yang sangat luas yang tersebar di seluruh dunia, sehingga mereka tidak sulit untuk menemukan keberadaan siapapun termasuk Ryan. Mendengar perkataan Morris, Ryan pun memutuskan untuk lanjut saja, karena dia tidak ada opsi lain untuk kabur dari agensi ini. Setelah itu, Ryan menuju dapur dan mempersiapkan peralatan masaknya. Ryan lalu memberitahu Imogen tentang menu apa saja yang akan disajikan di acara makan nanti. Menjelang malam, satu persatu para tamu pun datang diantar dan dijemput oleh Morris. Akan tetapi, ketika mereka sedang sibuk dengan persiapan makan malam, Imogen diberitahu bahwa mereka kedatangan dua orang polisi yang datang ke rumah itu. Menghindari kecurigaan, Imogen pun mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Mereka adalah detektif Ruiz dan polisi yang bernama Gaio, yang tadi siang Morris dan Ryan jumpai. Si detektif kemudian menanyakan keberadaan Morris, namun Imogen memberitahu bahwa Morris sedang tidak ada di tempat. Lalu si detektif menunjukkan sebuah foto dari dalam sakunya, dan dia mengatakan kalau dia sedang mencari orang yang ada dalam foto tersebut, karena orang itu adalah keponakannya sendiri. Dan ternyata orang itu adalah si tukang bengkel yang tadi siang mereka bunuh. Dan dari keterangan polisi, Morris dan Ryan ada di lokasi menghilangnya si tukang tambal ban. Kemudian si detektif itu menanyakan keberadaan Ryan dan meminta untuk bertemu dengannya. Setelah diantarkan ke dapur dan bertemu Ryan, si detektif kemudian menanyakan apakah Ryan melihat tukang tambal ban. Ryan pun menjawab kalau dia tidak melihatnya. Kemudian Imogen memberitahu detektif bahwa Ryan adalah seorang arsitek di perusahaan properti mereka. Detektif itu langsung menanyakan style, detail, dan bahan apa saja yang mereka akan gunakan untuk membangun hotel itu. Namun karena Ryan menjawab sedikit tidak masuk akal, detektif itu pun curiga kepada Ryan, dan akhirnya si detektif pun memutuskan untuk tetap di situ dan menunggu kedatangan Morris.
Karena Rian terlihat gugup dan gelagapan, Imogen pun dengan cepat menawarkan sup daging, yang tanpa mereka sadari, sup itu adalah daging si tukang tambal ban yang sedang mereka cari. Imogen pun segera menemui para tamu untuk menjelaskan tentang situasi dan meminta mereka untuk berpura-pura sebagai investor pada proyek hotel tersebut. Lantas Imogen pun kembali ke dapur untuk mendampingi si detektif yang sedang menikmati sup daging keponakannya sendiri. Si detektif pun bertanya, "Daging apa ini? Kok rasanya enak sekali?" Rian pun menjawab, "Itu adalah daging babi yang dicampur dengan daging domba." Selain itu, si detektif meminta izin mengecas HP-nya di pojok ruangan dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang arsitektur. Melihat itu, Rian terlihat jelas sangat kebingungan. That sounds like them now. Tapi beruntung ada suara ramai dari ruangan lain, yang merupakan para tamu lain yang baru No, datang. of course not. Thank you. Sebelum menemui tamu, Rian pun ditegur oleh Imogen. Seharusnya Rian sudah memahami situasi ini dan memahami skenario apa yang harus dilakukan. Lalu Imogen pun menemui si detektif yang sedang menginterogasi Morris. Dan dengan lihainya, Morris berhasil mengelabuhi si detektif dengan alibinya. Sebelum pergi, si detektif mendatangi para tamu yang sedang makan untuk pamit pulang. Di mana salah satu tamu yang berasal dari Jepang pun malah menawari si detektif untuk makan malam bersamanya. You like to join us, detective? Please sit. Sementara si polisi memilih untuk pulang duluan karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Imogen pun menegur tamu yang berasal dari Jepang karena menurutnya bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Di mana Om Botak menjawab bahwa orang-orang kaya sepertinya dan tamu lain butuh pengalaman dan sensasi yang memacu adrenalin saat menyantap makanan. Sehingga dengan adanya detektif dalam satu meja bersama, justru akan menambah pengalaman baru dan tantangan yang membuat makan malam semakin menarik. Tidak lama Morris pun memberitahu Imogen tentang kedatangan lagi tamu yang tidak diundang yang menunggu di depan. Dia ingin bertemu dengan Jack. Hi, I'm Alice. I'm a friend of Jack's. Dan ternyata tamu itu adalah Alice, orang yang pernah berkencan dengan Jack. Imogen pun mengizinkannya masuk karena Alice memaksa dengan harapan akan cepat Okay, pulang. come Di mana Rian terkejut melihat Alice karena tak menyangka dia datang di waktu yang tidak tepat. Sambil memperhatikan Rian memasak, Alice pun bertanya tentang keberadaan Jack dan kenapa bukan dia yang memasak. It's complicated. Rian pun menjawab kalau Jack sudah pulang ke UK, sehingga Alice kecewa dan memutuskan pamit pulang. Ketika berpamitan, Alice kaget melihat jam tangan Jack yang dipakai oleh Rian, sehingga dia curiga dan buru-buru pulang saat itu juga. Shit. Kembali ke Jack yang dipanggil para tamu untuk mendapatkan pujian dan sanjungan atas masakan yang dinilai sangat-sangat lezat dan nikmat, di mana para tamu meminta makanan penutup yang spesial yaitu bagian lidah. Rian pun kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan itu, dan alangkah terkejutnya Rian saat baru menyadari kalau lidah si tukang bengkel menderita penyakit herpes. Sehingga dengan kata lain, mereka harus mencari lidah yang baru untuk dihidangkan kepada para tamu. Tepat saat Alice masuk ke dalam untuk meminta panggilkan taksi karena mobilnya mogok. Tidak berselang lama, Rian pun menyajikan sashimi lidah kepada para tamu. Yang kita sudah bisa menebak, itu lidahnya siapa. Rian diam-diam memberikan pesan kepada si detektif untuk menemuinya di dalam toilet. Hey, Rian akhirnya jujur dan menjelaskan kepada si detektif bahwa daging yang sudah dia makan tadi adalah daging si tukang tambal ban. Detektif pun langsung mual dan langsung memuntahkan semua makanannya. Setelah mengetahui itu semua dan menyusun rencana dengan Rian, detektif pun langsung pamit pulang dengan meninggalkan ponselnya yang tertinggal di dalam. I hope your nephew turns up. Yes, good luck. Di mana si detektif tidak langsung pulang, melainkan menemui Rian di basement. Dan sesampainya di basement, alangkah terkejutnya si detektif dengan apa yang ia saksikan. Ketika ingin menghubungi pihak kepolisian, detektif pun baru menyadari kalau HP-nya ketinggalan di dalam. Meskipun Rian membawa HP, karena si detektif panik, dia pun lupa nomor teman-temannya yang ada di kepolisian. Satu-satunya cara adalah dengan mengambil HP-nya yang sedang dicas di dalam. Sementara si detektif akan menunggu di basement. Ketika Rian akan pergi ke dalam untuk mengambil HP, tepat saat para tamu sudah selesai makan dan akan pamit pulang ke negaranya masing-masing. Saat Rian mengantarkan tamu ke depan, Morris pun curiga dengan gerak-gerik Rian.
dia pun langsung pergi ke basement dan menemukan si detektif ada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Morris pun langsung menghabisi si detektif menggunakan gergaji mesin. Ketika Ryan kembali ke sana, Ryan sudah menemukan si detektif tewas bersimbah darah bersama tubuh si Alice yang ada di sampingnya. Meski Morris sudah mengetahui jika Ryan mencoba membongkar semua ini, ia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan malah meminta Ryan untuk membereskan semua kekacauan ini. See the way she moves. Last night I learned that Jose. Setelah acara selesai, Ryan melihat Imogen sedang menulis email dan merekayasa kematian para korban. Ryan pun bertanya bagaimana dia bisa melakukan ini semua. Sambil tersenyum, Imogen pun menjawab kalau dia sudah biasa melakukan ini dan dibantu oleh pihak agensi yang sangat profesional mengatasi masalah seperti ini. Keesokan paginya, Ryan masih terlihat melamun di atas ranjang setelah semalaman tidak bisa tidur dan terus terpikir atas apa yang sudah ia lakukan. Kemudian Imogen pun memberitahu Ryan bahwa banyak sekali pesanan dari para tamu yang merasa sangat terpuaskan dengan masakan Ryan. Sehingga kantor pusat agensi merekomendasikan Ryan untuk jadi koki di acaranya yang lebih besar dan bayarannya yang sangat-sangat tinggi dengan para tamu dari kalangan orang-orang super kaya dan sangat elit. Imogen pun sudah mentransfer sisa pembayaran sebesar 4 miliar lebih. Imogen juga mengatakan kalau acara selanjutnya akan diadakan di Afrika. Tiba-tiba Morris berdiri dan menyuntikkan sesuatu ke dalam leher Ryan. Dia pun menjelaskan alat tersebut agar agensi bisa mengontrol Ryan dan menemukan posisi Ryan dimanapun. Kemudian Ryan mengemasi barang-barangnya lalu pergi dari tempat itu untuk pulang ke London, tempat tinggal Jack, dan diantarkan oleh supir yang kemarin yang menjemputnya. Sementara itu Morris sedang sibuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar mobil Jack dan mobil Alice. Setibanya di bandara, Ryan bertemu dengan penumpang lainnya yang sama-sama sedang menunggu jadwal penerbangan. Lalu Ryan bertemu dengan seorang bapak-bapak yang mengajaknya berkenalan. Dan setelah berkenalan, tiba-tiba orang itu curhat tentang pekerjaannya yang hanya digaji UMR dan diberikan hotel yang tidak bagus. Dia pun iri kepada Ryan yang seorang koki dengan bayaran yang sangat besar dan diberikan fasilitas hotel yang sangat mewah. Dia tidak tahu saja kalau Ryan sama sekali tidak suka dan tidak senang dengan hasil dari pekerjaan ini. Buat kalian yang mau request film buat Mimin bawain ceritanya, tolong komen di bawah ya. Dan jangan lupa di subrek guys, biar Mimin semangat bikin kontennya. Terima kasih.